salah satu ciri khas dan kekayaan budaya daerah yang perlu dilestarikan keberadaan. Pelestarian yang dimaksud dilakukan dengan bentuk penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari oleh anggota masyarakat daerah itu sendiri. Cara mengenalkan bahasa daerah yaitu bisa melalui lagu anak-anak di daerahnya masing-masing. Contohnya lagu Gundul-Gundul Paco yang dikenal sebagai lagu daerah khas Jawa Tengah. Nah, itu tadi contoh lagu daerah anak-anak. Manfaat mengenalkan bahasa daerah. Yang pertama yaitu menjaga karakter bangsa. Ketika seorang terbiasa berbicara dengan bahasa daerah untuk berkomunikasi dengan masyarakat tempat dia berada, secara otomatis dialek bahasa itu akan melekat kuat padanya. Hal itu bisa dibuktikan ketika seseorang berbicara bahasa Indonesia. Pada saat seseorang berbahasa Indonesia, kita bisa mengetahui asal daerahnya. Misalnya, pengucapan huruf T dengan lidah menempel ke langit-langit, ini terdapat di beberapa provinsi. Contoh yang lain, pengucapan huruf E dengan penuh, tanpa membedakan pada kata teras dengan terasi. Itulah keberagaman bahasa daerah yang mesti dijaga. Yang kedua, yaitu menjaga bahasa daerah dari kepunahan. Berbicara dengan bahasa daerah dapat menjaga bahasa itu dari kepunahan. Menurut Lambang Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, ada sekitar 100 bahasa daerah yang terancam punah. Hal ini terjadi karena umumnya para kaula muda yang lahir tahun 2000-an enggan belajar bahasa daerah, apalagi menuturkan dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah bahasa daerah hanya digunakan oleh orang tua, sehingga ketika mereka sudah meninggal dunia, bahasa daerah yang mereka tuturkan hilang ditelan masa. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi orang tua pada masa sekarang untuk mengenalkan bahasa daerah kepada anak-anak mereka. Manfaat yang ketiga yaitu sarana untuk mengakrabkan diri. Jika seseorang menggunakan bahasa daerah di tempat ia tinggal, itu sudah biasa. Namun, jika dia bisa menuturkan bahasa daerah lain, itu luar biasa. Sebab, menggunakan bahasa daerah lain selain bahasa yang bisa dituturkan sehari-hari adalah suatu tantangan sendiri. Ibaratnya, seseorang yang sedang belajar bahasa asing, bagi seseorang yang luas dalam pergaulan tentu tidak sudah mempelajari bahasa daerah lain ketika misalnya pindah tugas dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Manfaat yang keempat yaitu menarik wisatawan asing. Wisatawan asing yang berwisata di Indonesia ternyata tidak hanya tertarik belajar bahasa Indonesia saja, tetapi juga tertarik belajar bahasa daerah di wilayah tersebut. Mungkin Anda belum tahu, di sebuah wilayah di Pulau Jawa terdapat keluarga Jerman yang fasih berbahasa Jawa. Bahkan, tak hanya orang Jerman saja, orang Jepang dan Korea pun juga ada yang pandai berbahasa Jawa. Ini sebagai bukti bahwasannya bahasa daerah memang sangat diminati oleh warga asing untuk dipelajari. Nah,
Jika mereka datang, coba saja untuk mengajarkan mereka bahasa di daerah Anda. Insya Allah, mereka bersedia dan Anda bisa menambah banyak relasi dari sebelumnya. Fungsi bahasa daerah. Bahasa daerah sebagai salah satu kekayaan bangsa memiliki fungsi sebagai alat komunikasi bagi masyarakat pendukungnya. Selain sebagai alat komunikasi intrateknik, bahasa daerah juga berfungsi sebagai pendukung bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Atas dasar fungsi ini, seharusnya bahasa daerah terus dibina dan dikembangkan dalam rangka memperkokoh ketahanan budaya bangsa. Bahasa daerah tidak lagi diperlakukan sebagai salah satu budaya yang fungsinya dapat diganti oleh fungsi bahasa lain. Metode mengembangkan bahasa daerah pada anak usia dini. Yang pertama yaitu model bermain kata. Model ini diterapkan untuk bertujuan meningkatkan penguasaan kosakata siswa, baik bahasa ngoko maupun kromo. Basecamp model bermain kata terwujud dalam dua strategi, yaitu teka-teki silang atau TTS dan Scrabble. Peranti yang diperlukan ialah lembar TTS atau lembar Scrabble. Yang kedua yaitu Basecamp model bermain peran. Model ini diterapkan untuk meningkatkan penguasaan kosakata, penguasaan gramatika, kemampuan berbicara, dan kemampuan mengapresiasi sastra. Basecamp model bermain peran terwujud dalam dua strategi, yaitu yang pertama bermain sandiwara dan berbicara monolog dalam forum resmi dan tidak resmi. Peranti yang diperlukan ialah penggalan, naskah sandiwara atau teks monolog. Yang ketiga yaitu Basecamp kuis berbahasa. Model kuis bahasa diterapkan untuk meningkatkan kemampuan menyimak sumber tulis dan lisan dalam berbahasa daerah. Basecamp model kuis bahasa terwujud dalam tiga strategi, yaitu kuis berita, mengubah lagu, dan cerdas tangkas atau wastra bahasa. Yang terakhir yaitu Basecamp olah aksara Jawa yang diterapkan untuk bertujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis dan membaca aksara Jawa.